semangat. Shalom Cornerstone. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai penyembahan kita pada sore malam hari ini, mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri Tuhan. Sungguh manis, sungguh indah Tuhan. Dan ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah hanya hadirat-Mu saja Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami, pujian kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Buka hatimu teman-teman, katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
aja teman-teman untuk bisa menikmati sama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita tinggalkan segala apapun yang menghambat kehidupan kita pada malam hari ini teman-teman. Dan kita mau menyembah Tuhan, katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan lebih lagi teman-temanku, dengan hatimu. Keindahan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tanda menyerahkan segala kehidupanmu. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan sekali lagi teman-temanku, katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Dengan segalanya. Dengan semuanya yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust you, and I will lead in all of your ways, your promises forever. Forever, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Yes, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Sama-sama kita bangkit berdiri, teman-temanku, lebih sungguh lagi katakan, I believe in you. Yes, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. We believe in you. To you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong. Sama-sama angkat tanganmu yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. That I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe.
sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jesus, I belong to you. Karena kami kepunyaan. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kami sepenuhnya percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tinggalkan dulu permasalahan kami. Kami mau tinggalkan semua beban kami. Kami percaya kepadamu, Allah yang sanggup, Allah yang begitu baik. Kami mau memberikan segalanya Tuhan sore hari ini. Hati kami terbuka untuk hati kami ini milik-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang ada dalam hati setiap kami. Mari teman-teman, ungkapkan, sembah, ungkapkan bebanmu, apa yang mengganjal hatimu sore hari. Bawa semuanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Oh, we believe in you. We belong to you, Jesus. This is all I am, everything that's within me. We want to give it all to you. Hati kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu Tuhan. Kami bawa segalanya. Suara kami bagi-Mu, sembah kami bagi-Mu, syukur kami bagi-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan, untuk terima sembah kami Tuhan. Terima segala pujian kami, terima syukur kami, terima korban kami. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan segala yang kami miliki. Ini kami Tuhan. Ini segalanya. Hati kami terbuka tebus. Buka kedua tanganmu teman-teman. Tanda engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tanda kalau engkau mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini setiap kamu. Sore hari ini kami terbuka untuk lawatan, terbuka untuk jamaah-Mu Yesus. Sebab ini kerinduan hati setiap kami datang.
yang terbaik Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Hidup kami ini setiap kami Tuhan, kami serahkan kepadamu, Allah yang tahu setiap keperluan kami, setiap kebutuhan kami. Setiap kesusahan kami, Engkau tahu Tuhan, Engkau yang tahu Yesus. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau, kami mau serahkan Engkau Tuhan, kami mau sembahkan pujian yang terbaik Tuhan, sembah yang terbaik. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami terbuka untukmu. Haleluya, haleluya. We want to worship you. We want to give you praise. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. All the worship and all the praise. You deserve it all. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship. 'Cause it's all about you. It's all for you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all
kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sore hari ini semuanya hanya tentang-Mu. Mari teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Siapa Tuhan Allah kita yang terbesar? Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya Engkau Tuhan yang terbesar dalam kehidupan setiap kami Tuhan.
masih semangat? Yang masih semangat katakan amin. Amin. Beri suara kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi Cornerstone. Woo. Datang bertatalah kau Tuhan. Woo. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama yang rindu angkat tanganmu. Kami rindukan. Siap loncat Cornerstone. Jump, jump. Everybody shout. Aku minta Cornerstone siap ada kata Great is our God. Tangannya dikepal bareng-bareng. Bisa Cornerstone? Woo! Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat kembali tanganmu. Kami rindukan. Siapin tangannya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala ya. Sekarang sama-sama ke kanan kiri yuk. Sama-sama angkat tangan kembali. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, lambaikan tangannya teman-teman. Haleluya.
silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami bisa memberi untuk pekerjaan tangan-Mu. Kau berkati Tuhan setiap tangan yang akan memberi, agar persembahan ini bisa dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Mari teman-teman yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku ajak kita sama-sama satukan hati kita kembali. Aku mau ingatkan kalau Tuhan itu cukup untuk setiap kita. Mari sama-sama kita fokus terlebih dahulu sama Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau cukup untuk setiap kami. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every storm, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every trust, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama aku undang kita bangkit berdiri, katakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Dengan iman kita kata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning
bahwa benar Tuhan, Engkau cukup buat setiap kami. Engkaulah alasan buat setiap kami untuk hadir tempat ini. Karena kami merindukan Engkau, kenapa kami haus akan kasih-Mu, haus akan pribadi-Mu Tuhan. Kami haus untuk mengenal Engkau. Dan tiba saatnya untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat mengubahkan setiap diri kami Tuhan. Buka hati kami, buka pertahanan diri setiap kami Tuhan. Untuk Engkau intervensi di dalam hati kami. Engkau berbicara atas setiap kami, biar Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan. Sehingga kami dapat tertegur, kami dapat terajar, karena Engkau adalah sumber kebenaran setiap kami Tuhan. Buka diri kami, buka hati kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Sebelum duduk, bisa ngomong kanan kiri, kamu kelihatan keren hari ini? Bisa, ya. Oke, yang sudah silakan duduk. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Aku yakin setiap kita bisa berikan yang lebih baik. Shalom semuanya. Oke, karena aku yakin setiap kita bisa memberikan damai sejahtera juga buat sekitar kita. Perkenalkan, nama aku Yudi, buat teman-teman yang mungkin belum kenal. Dan aku diberikan kesempatan untuk sekali lagi untuk menyampaikan firman. Dan hari ini aku masih akan menyambung soal apa yang kita bahas selama sebulan ini. Ya, ini adalah komunikasi. Ya, di minggu lalu kita telah belajar mengenai respons dari Leon. Dan hari ini aku masih akan menyambung sedikit memperlengkapi teman-teman tentang namanya insecurity gitu, atau tidak aman. Karena tidak aman ini sesuatu yang aku yakin lekat dan berada di sekitar kita atau kita rasain mungkin gak setiap hari. Tapi di titik-titik tertentu dalam kehidupan kita, aku yakin setiap dari kita pernah merasakan insecure itu. Aku mau sedikit cerita gitu ya. Jadi kalau aku pribadi ketika aku dikatakan soal insecure, soal tidak aman. Aku masih ingat ketika aku dulu SMP. Yang pertama kali teringat adalah ketika aku SMP. Ketika itu aku punya satu teman baik. Kami sudah kenal satu sama lain ketika SD. Kemudian ketika SMP aku semakin dekat gitu ya. Satu kelompok, satu pertemanan, satu circle gitu ya. Dan akhirnya sampai satu ketika kesempatan akhirnya aku ke rumahnya dia. Ketika ke rumahnya dia, aku naik mobilnya dia. Ternyata dia dijemput sama supirnya. Ya, naik sebuah mobil dan yang nyetir ternyata bukan sopirnya. Yang nyetir adalah teman saya. Waktu itu SMP kelas 7 ya. Yang terpikir saat itu bukan hanya saya takut soal keselamatan jiwa saya. Tapi satu lagi yang aku takutkan, yang saat itu terpikir adalah, wih, temanku kelas 7 ternyata sudah dibelikan mobil. Karena anaknya sudah dibelikan satu-satu sama orang tuanya. Wah, ya. Perjalanan, puji Tuhan masih lengkap, aman, sampai ke rumah tidak terjadi suatu kejadian. Begitu masuk parkiran, wah ada beberapa mobil gitu ya. Ada garasinya muat sekitar 6 mobil, ada 1 mobil di luar. Kemudian akhirnya aku masuk, nggak kelihatan gimana-gimana. Begitu aku melihat masuk ke ruang tamu, wah gitu ya. Ada kolam renang di sana, ruang makannya ada 2. Terus mereka punya banyak pembantu, banyak asisten rumah tangga. Dan saat itu aku cuma berpikir, karena dengan berjalannya waktu dia minta apapun, dia butuh sesuatu, mengambilkan sesuatu, dia minta tolong sama asisten rumah tangganya, sama pembantunya. Di saat aku terpikir, aku mau jadi seperti temanku ini. Kenapa kalau di rumah, kalau aku ngomong sama orang tuaku, Pak, Ma, ambilin ini, punya kaki atau tidak, punya tangan atau tidak? Iya. Tapi temanku dengan enak, hidupnya nyaman, itu kamarnya besar gitu ya, difasilitasi banyak hal yang saat itu aku inginkan. Sehingga ketika akhirnya berjalannya waktu, aku sulit. Aku jujur ketika aku dekat sama dia, aku sulit untuk menjadi diriku yang apa adanya. Karena aku berusaha untuk mengikuti level atau tingkatnya dia. Yang walaupun akhirnya aku kesulitan.
Setelah berlangsung, apalagi mungkin aku juga pernah ketika aku kuliah. Ketika aku kuliah, ditanyai, aku kebetulan kuliah psikologi gitu ya. Ketika ditanyai jurusan apa, mungkin biasanya kalau cowok-cowok itu biasanya ya teknik lah atau apa-apa macam-macam gitu ya. Tapi biasanya cowok-cowok itu kurang populer memilih psikologi. Karena kebetulan aku memilih psikologi. Cowoknya itu 1, ceweknya bisa banding 4 sampai 5. Gitu ya. Jadi cowok-cowok di psikologi diperebutkan oleh banyak wanita. Oh tidak. Tapi di sana ketika itu aku ditanyai, kamu kuliah apa? Aku juga merasa sedikit kurang pede. Aku mau psikologi. Walaupun akhirnya, aku merasa bangga banget kuliah psikologi. Ketika di akhir kuliah, di saat aku pernah cerita, aku punya kendala, aku punya masalah ketika aku skripsi. Aku harus menyelesaikan kuliahku 8 semester, dari awalnya rencana 7 semester. Sebagian besar dari temanku selesai 7 semester. Di saat yang lain posting, story, sudah bekerja, aku cuma bisa melihat dan aku masih berkutat, bermasalah dengan skripsiku. Gak tahu nih, nasibnya mau lanjut atau tidak, bahkan gak tahu. Ada insecure di sana. Ketika selesai kuliah, baru mulai berpikir ya. Setelah selesai kuliah, oke. Di saat yang lain sudah mulai bekerja, sudah tahu, sudah kelihatan, sudah posting, bla 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 bla. Aku baru mau mulai. Ketika awal kerja juga seperti itu. Yang lain kelihatannya, hidupnya sudah enak, sudah mulai jalan-jalan. Aku baru akan memulai. Dan aku yakin teman-teman bahwa banyak titik di kehidupan kita, mungkin gak setiap waktu. Banyak titik kehidupan kita juga merasakan ada perasaan insecure. Perasaan yang tidak aman. Perasaan kalau bahasa sehari-harinya adalah orang bilang minder. Baik itu dihadapkan pada suatu orang, suatu kelompok, atau sebuah kesempatan. Kalau di psikologi ada yang satu istilah namanya inferiority complex. Yaitu perasaan tidak cukup mampu atau ketidakamanan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan kepercayaan bahwa secara fisik, secara materi, secara kemampuan keterampilan lebih rendah dibandingkan yang lain. Mungkin ada dari sebagian kita yang merasakan demikian. Efeknya apa? Efeknya kita bisa menarik diri dari lingkungan. Jadi mungkin teman-teman yang ada merasa bahwa ada temannya yang menarik diri dari lingkungan. Mulai berpikir, jangan dibully, jangan ditekan, jangan diejek. Mari kita berpikir, apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Merasa diri tidak bisa berubah. Aku ya sudah seperti ini, aku tidak bisa berubah. Sudah putus asa sama dirinya sendiri. Mengasihani diri sendiri. Membenci diri sendiri, membenci kehidupannya. Cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Karena aku yakin bahwa mungkin saat ini kita nggak merasakan minder. Tapi someday bisa jadi kita merasakan minder tersebut. Karena itu kita akan belajar sama-sama gitu ya. Hari ini aku berikan judul namanya adalah What's in Your Luggage. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Yaitu adalah Musa. Ya, jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tahu. Aku sudah tahu Kak ceritanya Musa, sudah tahu. Sudah dengar berkali-kali, sudah dengar pesannya. Tapi semoga hari ini bisa menambahkan sesuatu, memperlengkapi teman-teman. Kita akan bahas Musa, review, refresh, segarkan sekali lagi teman-teman. Jadi aku bagi kehidupan Musa menjadi 3 fase. 40 tahun pertama ketika dia dilahirkan. Ketika dia dilahirkan dia dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Karena semua anak bayi laki-laki di Mesir hendak dibunuh oleh Fir'aun. Dan akhirnya dia disembunyikan oleh orang tuanya sampai akhirnya semakin sulit disembunyikan karena semakin besar. Ketika usia 3 bulan dia ditaruh di keranjang di tepi sungai Nil. Saat itu akhirnya ada putri Fir'aun yang kemudian melihat. Dan akhirnya melihat, bayi ini lucu, bayi ini sehat gitu ya. Dan akhirnya diangkatlah si putri Fir'aun ini, si Musa ini oleh putri Fir'aun menjadi anak angkatnya. Atau aku bisa bilang bahwa Musa diangkat menjadi cucu angkat Fir'aun. Yang artinya dia berada di dalam kerajaan, dia hidup sebagai bangsawan,
Dia hidup indah, hidup enak. Dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan dia berada di atas rata-rata kaum sebangsanya yang menjadi budak, menjadi hamba. Kemudian 40 tahun masa di Mesir. 40 tahun kemudian yang terjadi adalah dia akhirnya harus menjadi pelarian. Dia hendak dibunuh oleh Fir'aun dan akhirnya ia harus melarikan diri ke Midian, bertemu dengan Yitro, yakni yang kemudian menjadi mertuanya. Dia menjadi penggembala kambing domba 40 tahun. Dan di usia 80 tahun Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Ya, selama 40 tahun kemudian kita tahu ceritanya. Tapi hari ini yang aku mau ajak sama-sama kita untuk refresh adalah di dua fase ini. Di mana Musa menjadi cucu Fir'aun, cucu angkat Fir'aun, dan menjadi penggembala kambing domba. Apa yang terjadi di dua fase ini? Dan kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang hebat, yang luar biasa gitu ya. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, kita review sama-sama. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Apa yang menjadi jawaban Musa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau aku umpamakan kita di dalam kehidupan seperti membawa beban. Kita menjalani kehidupan, aku membawa sebuah contoh di sini, ya. Kita pasti membawa sebuah beban. Dan aku mau keluarkan bebannya karena ini cukup berat. Apakah yang menjadi beban kehidupan setiap kita, teman-teman? Ini yang aku identifikasi yang pertama. Yakni adalah apa? Masa lalu. Ada beban di dalam kehidupan kita yang membuat kita sulit berjalan, sulit melangkah, sulit untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Membuat kita akhirnya ketika kita bertemu dengan orang yang baru atau bertemu dengan lingkungan yang baru, diberikan kesempatan dan kita menolak karena ada beban masa lalu. Sama dengan apa yang terjadi dengan Musa. Karena apa? Karena kalau teman-teman perhatikan, sungguh aneh pertanyaan Musa ini. Dia mengatakan, siapakah aku ini? Kalau kita tahu tadi bahwa siapa dia? Dia adalah cucu angkatnya Fir'aun. Dia mendapatkan pendidikan yang terbaik, aku yakin karena dia adalah cucu angkat Fir'aun. Dia adalah seorang bangsawan sehingga mental dan kebiasaannya, cara bicaranya pun pasti berbeda dibandingkan teman-temannya yang lain, sebangsanya yang menjadi hamba
oleh karena penjajahan bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi selama 40 tahun? Dia menjadi penggembala kambing domba. Dia menjadi pelarian. Nyawanya terancam. Setiap kegagalan yang terjadi, segala hal kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi, mengubahkan Musa menjadi apa? Menjadi merasa inferior. Menjadi merasa minder. Padahal dia adalah seorang bangsawan. Karena itu teman-teman, di dalam kita menjalani keseharian kita, kalau kita ingin kehidupan kita jauh lebih ringan, kita melangkah jauh lebih cepat, kita perlu berdamai dengan masa lalu maupun kondisi kita saat ini. Jangan biarkan apa yang terjadi memengaruhi gambar diri kita, keberhargaan diri kita menurut diri kita sendiri. Jangan biarkan kegagalan, apa yang orang lain mungkin lakukan, orang lain pernah membuli kamu, mengejek kamu, atau meremehkan kamu karena kamu melakukan suatu kesalahan, atau mungkin kamu merasa bahwa kamu secara materi, apa yang kamu pakai atau yang kamu miliki saat ini, lebih tidak baik dibanding orang lain. Seharusnya itu bukan menjadi penentu keberhargaan diri kita. Seharusnya setiap kita bisa percaya diri ketika kita berhubungan dengan sekitar kita. Kenapa? Yang membedakan kita hanya posisi luar. Hanya apa yang kita pakai di luar. Kalau kita cek di dalam, sama enggak? Setiap kita punya otak yang sama, gitu ya. Punya satu otak, punya dua mata. Kalau kita dilahirkan secara lengkap, setiap kita, di dalam diri kita, ketika kulit ini dibuka, semuanya sama. Tidak ada hal yang berbeda. Tapi karena setiap kondisi yang ada di dalam keluarga kita, setiap apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita memang berbeda. Setiap orang akan memiliki garis start yang berbeda. Ada yang belajar cukup 1 malam, cukup. Ada yang perlu mencicil 2 minggu, 2 hari, 3 hari sebelumnya. Setiap kita memiliki garis start yang berbeda. Tapi seharusnya itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Yang paling penting adalah kita menyelesaikan proses tersebut dan mencapai tujuan kita. Bukankah yang paling penting adalah tujuannya? Kalau kita tahu tujuannya, kalau kita memang harus garis start lebih awal, mulai lebih dulu. Setiap kita mungkin bisa beda kecepatan di dalam kita belajar. It's okay. Mungkin ada temanmu yang jauh lebih cepat. Seharusnya kita gak minder. Karena kalau kita tahu bahwa kita bisa memiliki beda kecepatan, kita memiliki jalan yang berbeda satu sama lain, kita bahkan memiliki sirkuit, kalau diumpamakan sebagai perlombaan kecepatan, sirkuit yang berbeda, maka kita tidak akan takut tertinggal dan kita takut tidak menjadi apa-apa. Karena kita tahu bahwa kecepatan kita berbeda, jalur kita berbeda, sirkuit kita berbeda. Setiap kita ditaruh Tuhan tujuan kita masing-masing. Dan itu akhir-akhir ini ada satu kata yang ya kalau bisa ngomong ngetren. Yang ini adalah FOMO. Fear of missing out. Tapi kalau kita tahu bahwa setiap garis start kita yang berbeda, nggak akan menjadi masalah. Karena ketika kita FOMO, karena kita lihat kanan kiri, kita bingung. Yang lain sudah maju, yang lain sudah jalan, yang lain mungkin sudah mulai kuliah. Aku di sini harus stuck. Aku mungkin harus bekerja dulu. Atau apapun kondisi teman-teman semua. Menyusul ketika apa yang terjadi ketika kita nggak bisa berdamai dengan masa lalu dan masa kini. Terjadi namanya quarter life crisis. Apa artinya? Merasa bingung terhadap masa depannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi gitu. Gimana masa depanku aku juga nggak tahu. Cenderung sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan pilihan yang terkait masa depannya. Karena dia bingung, akhirnya ketika diberikan pilihan juga ikutan bingung. Merasa kurang termotivasi untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Merasa bosan,
merasa terjebak dengan kondisi dan keadaan yang saat ini tidak disukai. Bisa perkuliahan, bisa keluarga, bisa kondisi pekerjaan. Mempertanyakan apakah benar aku di sini. Dan ya khawatir tertinggal dengan teman seusianya dan merasa sendiri. Kegagalan bisa menyebabkan kita merasakan itu semua. FOMO ataupun quarter life tadi crisis. Dan aku cuma mau info ke teman-teman bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Dan ketika aku disebut kata gagal gitu ya, aku teringat sama satu orang ini yang kalau kita tahu dia adalah orang yang sukses. Dia orang yang sangat kaya, bahkan sempat nomor 1 terkaya di dunia. Namanya adalah Jack Ma. Tapi yang menurutku pribadi, yang membuat dia menjadi inspirasi. Bukan karena cerita keberhasilan dan membangun usahanya dia. Tapi menurutku pribadi yang menjadi inspirasi dan yang aku ingat adalah justru cerita kegagalannya. Kenapa? Karena dia lahir dari keluarga yang kurang mampu. Ya, nah aku yakin dia akhirnya cukup kesulitan untuk sekolah maupun untuk dengan teman-teman seusianya gitu ya. Pasti dia mungkin tertinggal. Dan ketika dia selesai menyelesaikan sekolahnya, dia mau masuk universitas. Dia 2 kali gagal tes masuk. Bukan karena tidak mampu secara finansialnya, tapi di tes pertama, ketika aku baca dari satu sumber gitu ya, ada tes masuk universitas itu 120 poin totalnya kalau berhasil. Di tes pertama di mana Jack Ma gagal, Jack Ma hanya berhasil mengumpulkan 1 poin. Bisa bayangkan betapa aku bisa ngomong gagalnya Jack Ma. Cuma bisa dapat 1 dari 120 poin. Serius gitu ya. 1. Tapi yang kedua akhirnya dia kembali mencoba. Dan membaik. Dapatnya 19 dari 120. Masih gagal? Masih gagal. Sampai akhirnya yang ketiga dia tidak sebutkan dia dapat nilai berapa. Yang pasti mungkin karena belas kasihan gitu ya. Akhirnya dia berhasil masuk ke kuliahnya. Dia berhasil masuk ke kuliah yang benarnya bukan luar biasa. Yang biasa, yang bahkan tidak terkenal. Dan akhirnya dia mau melanjutkan S2. Dia mendaftar ke Harvard Business School. Dia bilang bahwa kalau aku S2 aku cuma mau di Harvard. Wah, masalahnya bisa enggak? Dan dia mencoba sebanyak 10 kali gagal. 10 kali tes dan gagal. Mungkin kalau bayangkan kalau kita di posisinya Jack Ma. 2 kali, 3 kali, ya aku tahu diri lah ya. Udah mungkin bukan nasibku untuk bisa kuliah di sana. Tapi dia terus mencoba. Dia enggak minder. Dia enggak takut tertinggal. Dia terus mencoba. Dia 30 kali melamar pekerjaan dan ditolak. Mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang lulus, sudah lulus dan mencari pekerjaan. Mungkin ada yang merasa, aduh cari 1, 2, 3, 4, 5 kali sudah tes psikologi, mungkin sudah ini itu, wawancara, ternyata enggak dapat. Dan sudah putus asa ya. Jack Ma 30 kali, aku enggak tahu apa yang dia pikirkan. 30 kali. Tapi tetap dijalani. Sampai ini menurutku puncak kegagalan Jack Ma. Dari 24 dia bersama teman-temannya, 24 pelamar kerja di KFC. KFC ya. Hanya dia yang tidak diterima. Bisa bayangkan bagaimana perasaan kalian kalau ada di posisi Jack Ma. 23 teman kalian mendaftar bersama-sama dengan kalian. Semuanya masuk dan cuma kalian yang tidak masuk. Kalau aku jadi aku akan berpikir, mungkin aku memang dilahirkan menjadi orang gagal. Mungkin. Hanya untuk melamar pekerjaan, bukan pekerjaan yang luar biasa. Hanya di KFC dan gagal.
Dia mengalami banyak kegagalan. Tapi satu hal, ketika kita di posisinya dia, apakah kita masih punya harapan? Apakah kita bisa berdamai dengan kegagalan, dengan kekurangan, dengan kelemahan diri kita sendiri? Atau justru kita marah sama diri kita sendiri, membenci kehidupan kita, ataupun menyalahkan Tuhan? Kita belajar dari Jekna. Kita bisa berdamai, kita bisa tidak putus asa dengan apa yang terjadi. Kalau kita tidak membawa beban itu tadi, maka terus maju saja. Jalani saja. Tidak usah kegagalan itu dijadikan beban di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan lanjut. Jadi kemudian cerita ini masih berlanjut di mana Tuhan akhirnya meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel dan Musa terus menerus menolak. Ya, aku umpamakan ini kayak conversation gitu ya. Jadi Musa bilang, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan bilang apa? Bukankah aku akan menyertai engkau? Lihat penekannya. Siapakah namamu jika bangsa Israel bertanya siapa yang mengutusku? Mengutus Musa kepada bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itu yang harus dikatakan sama si Musa. Terus kemudian Musa masih berkelit. Dia bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu atau kamu mengada-ada. Gitu ya. Tuhan akhirnya berikan magic show. Tongkatnya Musa disuruh lempar jadi ular, ditangkap lagi jadi tongkat. Kemudian tangannya Musa disuruh masukkan ke dalam bajunya. Dan putih seperti salju terkena kusta. Dimasukkan kembali dan sembuh. Kemudian sekali lagi Tuhan bikin magic show. Ambil air dari sungai Nil. Diturunkan gitu ya, dilepaskan. Jadi darah. Diteteskan ke tanah. Masih berkelit lagi. Musa bilang apa? Aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Banyak bilang gagap. Tapi Tuhan bilang apa? Aku Tuhan yang membuat lidah manusia. Masih lagi. Tuhan, utuslah orang lain saja. Tuhan bilang akhirnya apa? Harun akan pergi bersamamu. Kamu akan mengatakan kata-kataku kepadanya. Dan ia akan berbicara kepada bangsa Israel. Untukmu. Ini adalah beban yang kedua. Yakni adalah bentar ya, butuh waktu. Apa itu? Keakuan. Lihat fokus Musa ketika dia bicara sama Tuhan. Apa yang selalu dikatakan Musa? Aku, fokusnya adalah aku. Tuhan bilang apa? Fokusnya juga bilang apa? Fokusnya aku, yakni ke Tuhan. Ketika kita cuma memikirkan diri kita sendiri, seringkali kita fokus sama kelemahan kita fokus sama kekurangan, kita fokus soal apa yang dikatakan orang sama kita, itu menjadi beban di dalam kita berkomunikasi, di dalam kita maju, di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan buat setiap kita. Itu keakuan. Makanya gak heran ketika kita berjalan dalam kehidupan kita terasa berat. Karena kita cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita takut apa kata orang lain tentang kita. Kita tidak menaruh beban itu dan berfokus sama Tuhan. Dan teman-teman, rendah diri dan kesombongan itu sebenarnya berada di level yang sama. Karena apa? Karena gini, karena rendah diri itu berfokus sama kekurangan dirinya sendiri. Dia menjadi rendah diri. Dia tahu bahwa dirinya gak bisa apa-apa, dia tahu kekurangannya, gini. Sama kayak tadi Musa. Siapakah aku ini? Gitu ya. Dia takut tidak dipercaya, dia punya berat mulut dan berat lidah. Dia fokus sama kekurangannya dia. Tapi hal yang sama juga berlaku sama sombong. Kalau diomong itu satu koin, tapi cuma beda dua sisi.
Sisi satunya adalah berfokus sama kelebihan. Berpikir soal kelebihan dirinya saja. Ada yang berpikir ketika ada di depan cermin, aku keren ya. Ada yang seperti itu? Tidak ada pria yang tampan selain aku. Gitu ya. Ketika berpikir soal kesombongan, atau berfokus sama kelebihan dirinya sendiri dan melupakan dirinya punya kekurangan. Karena itu aku katakan bahwa rendah diri dan kesombongan sebenarnya berada di level yang sama karena berfokusnya adalah sama diri sendiri. Karena kita perlu ingat, kita memang punya kelemahan, kita punya kekurangan. Setiap kita pasti menjalani namanya kegagalan dan penolakan. Tapi biar itu menjadi pengingat kita untuk tergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia pasti punya kelemahan. Dan aku yakin bahwa Tuhan mendesain demikian. Supaya manusia ingat bahwa setiap kita memerlukan Tuhan. Memerlukan Dia. Dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam kesulitan kita, di dalam sakit, di dalam kecewaan kita, di dalam setiap rasa pahit yang kita terima. Biarlah kita serahkan pada Tuhan, dan itu biar jadi arena di mana Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan campur tangannya. Bukankah ketika kita bisa bersaksi, di manakah ketika kita yakin betul bahwa Tuhan menolong kita, ada Tuhan ketika kita berada di dalam posisi yang terpepet, di posisi yang ujung tidak ada orang lain yang bisa menolong, bahkan diri kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Di sana Tuhan menyatakan kuasanya. Betul? Jangan fokus sama diri sendiri. Lakukan bagianmu. Ada hal yang kamu gak bisa kontrol. Ada hal yang menjadi kelemahan kita. Itu yang membuat kita menjadi manusia. Ingat, kita itu manusia, kita punya Tuhan yang menolong setiap kita. Aku mau cerita satu cerita yang menurutku luar biasa. Dari seorang CEO F1 balap mobil. Namanya adalah Bernie Ecclestone. Ya. Suatu ketika di tahun 2010, di sekitar bulan November, saat dia berjalan-jalan, dia singkat cerita dia dirampok oleh 4 orang, dirampok dan dikeroyok, dipukuli. Dan salah satu yang diambil adalah jam tangan merek Hublot. Kemudian itu tidak direkayasa, fotonya emang benar demikian adanya hitam seperti itu. Kalau kita di posisinya dia, apa yang akan kita lakukan? Marah mungkin. Kita mungkin akan mengutuki orang yang mencuri kita. Betul? Tapi yang dia lakukan adalah hal yang spektakuler. Yang dia lakukan apa? Dia memfoto dirinya. Dan dia memberikan pesan dia mengirimkan fotonya itu ke CEO-nya Hublot. Jam tangan tadi. Dia bilang seperti ini. See what people will do for a Hublot. Lihat apa yang orang akan lakukan hanya untuk sebuah jam tangan Hublot. Terus dia bilang apa? Ini adalah saat emas, saat yang tepat untuk beriklan. Dan ini dijadikan materi iklan oleh Hublot. Sebagai salah satunya juga kerja sama F1 dan laku keras. Jadi duit. Aku bisa ngomong seperti ini, bahwa kejadian yang menimpa dia bisa marah. Tapi ketika sudut pandang yang benar, dia bisa ubah jadi sebuah berkat. Ketika punya sudut pandang yang benar, berkali-kali lipat keuntungannya dibandingkan apa yang dia hilang. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman, kelemahan kita saat ini, belajar untuk bilang seperti ini. Apa yang mau Tuhan ajarkan untuk aku di masa ini? Di masa kesulitan, di masa mungkin saat ini kita sedang menabur, menanam kesulitan.
Apa yang mau Tuhan ajarkan? Kita perlu keluar dari zona korban. Aku kayak gini karena orang tuaku, aku seperti ini karena orang lain, karena temanku, aku seperti ini karena Tuhan membuat aku demikian. Itu korban. Aku seperti ini karena perlakuan yang tidak adil, karena aku difitnah, karena aku dijatuhkan oleh sama teman-temanku. Itu korban. Tapi apa yang mau Tuhan ajarkan buat aku di masa ini? Poin ketiga, secara cepat aja. Aku masih bawa sesuatu di sini. Sebentar. Ya, yakni adalah tiket pesawat atau boarding pass. Ya, teman-teman, ketika kita sudah tahu punya tujuan, tujuannya adalah ke Singapura jam 8:30 malam ini, ya, 14 Oktober. Kemudian kalau kita sudah tahu tujuan kita dan waktunya kita tahu bahwa waktunya tidak banyak, waktunya terbatas. Apa yang kita lakukan? Kita akan cepat-cepat pergi. Aduh, iya, biarin. Kita akan cepat-cepat pergi, betul? Kita akan lupakan, kita akan apa yang tidak menjadi prioritas, kita akan tinggalkan. Kita akan lupakan terlebih dahulu. Pokoknya aku harus sampai ke tujuanku. Sama bahwa setiap kita ketika kita tahu tujuan dan panggilan Tuhan. Apa yang menjadi distraksi, apa yang menjadi pengganggu. Apa yang menghambat kita di dalam memenuhi panggilan, di dalam menyambut kesempatan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Tidak usah didengerin. Kalau kita tahu bahwa tujuan kita ke sana dan jalannya adalah ke sana. Kalau orang lain bilang, salah jalan. Tidak peduli. Karena kita sudah tahu tujuan kita ke sana. Mau ada pesta kayak, mau ada kata orang lain apa. Mau orang lain berusaha untuk menyakiti kita. Mengejek kita. Menjatuhkan kita. Ada tujuan yang lebih penting yang kita kejar. Ada sesuatu yang lebih berharga yang kita kejar. Dibandingkan apa perlakuan atau apa kata orang lain. Kalau Musa adalah perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Kita adalah duta dan perwakilan Kristus bagi dunia. Kalau kita punya teman, kalau kita punya sahabat, kalau kita punya keluarga yang masih belum percaya sama Tuhan. Itu tujuan yang lebih penting yang kita mau kejar dibandingkan kita menyenangkan orang lain, sahabat, teman-teman kita. Ketika kita memahami panggilan Tuhan, maka kita akan let go, kita akan melepaskan setiap tuntutan sama diri kita untuk kita harus diterima oleh orang lain. Untuk kita harus disetujui oleh orang lain. Untuk kita harus disukai oleh semua orang. Bukan itu tujuan kita. Ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan orang lain. Kita gak akan minder karena kita tahu yang kita senangkan bukan orang lain, bukan sekitar kita. Tapi Tuhan. 3 poin hari ini. Yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu dan apa yang terjadi saat ini. Dengan diri sendiri. Yang kedua, berfokus pada Tuhan. Bukan pada diri sendiri. Yang ketiga, memahami panggilan Tuhan. Setiap kita, apakah kita mengerti panggilan Tuhan? Tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan buat setiap kehidupan kita. Kalau belum, tanya. Kalau sudah, ayo dikerjakan. Ayo kita kejar. Jangan ada distraksi, ada pengganggu yang memperlambat kita, yang mengganggu kita. Yang membuat kita mungkin menangis, kepahitan, dendam. Bukankah itu semua mengganggu kita, memperlambat kita menuju tujuan? Aku ajak setiap kita bangkit berdiri yuk. Setiap kita berdiri, sama-sama kita tutup mata kita yuk. Aku ajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saya percaya bahwa setiap pesanmu, setiap apa yang kau sampaikan, ada suatu hal yang baru buat setiap kami. Sesuai di dalam musim kehidupan kami saat ini Tuhan. Mungkin saat ini kami membawa dengan keterbatasan dan kelemahan, dengan setiap tantangan, dengan setiap pergumulan dan kesulitan kehidupan kami masing-masing.
Tapi hari ini kami mau diingatkan Tuhan. Kayak mau ditegur. Kayak mau Engkau tegur dengan keras setiap kami. Untuk kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Untuk kami tidak sombong dan kami berpikir bahwa kami bisa menjalani kehidupan kami sendiri. Untuk kami tidak rendah diri dan kami melupakan bahwa ada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kayak mau berdamai dengan diri kami. Karena kami tahu bahwa Engkau merancangkan apa yang baik, apa yang indah di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kondisi kami belum baik. Engkau menyediakan pertolongan, Engkau menyediakan karyamu yang indah. Engkau menyediakan pemulihan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti panggilan kami. Buat setiap kami yang saat ini masih buta arah, kami tidak tahu kehidupan kami mau dibawa kemana. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menaruh tujuan hidup kami di dalam hati, di dalam pikiran setiap kami Tuhan. Tunjukkan buat setiap kami. Sehingga kami tahu kami akan mengejar menuju tujuan, menuju panggilan yang Kau tetapkan buat setiap kami. Pakai setiap kami Tuhan. Dengan keterbatasan dan kelemahan setiap kami. Kayak mau belajar untuk bergantung, kayak mau belajar Tuhan. Untuk percaya pada Engkau ketika setiap kesempatan yang Kau berikan datang kepada setiap kami. Panggilan-Mu datang kepada setiap kami. Kami tidak akan mengatakan keterbatasan setiap kami, kondisi, masalah setiap kami. Tapi kami akan mengatakan bahwa kami siap menerima panggilan-Mu. Dimanapun Engkau tunjukkan, kemanapun kami akan pergi. Kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan, yang menegur setiap kami. Baiklah, ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi manusia yang berbeda karena visi yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagai tanda liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di tempat ini. Kami bisa bersorak-sorai memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kak Yudi ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, Kau yang berkati beliau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Dan juga kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore malam hari ini yang bisa kami jalankan ini ya Tuhan. Untuk beberapa jam ini ya Bapa, kami bisa fokus Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ini Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang bertugas pada sore malam hari ini. Mulai dari WL, singer, pemain musik, choir, SM, sound, multimedia Tuhan, semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pada sore malam hari ini Tuhan. Kami sungguh terberkati Bapa. Kami sungguh Tuhan bisa menerima pesan-pesan-Mu Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Untuk kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami bisa Tuhan lebih percaya lagi Tuhan. Untuk kami bisa melepaskan insecurities kami ya Bapa. Kami gak mau Tuhan insecure lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah membimbing kami. Engkau yang sudah menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kemanapun kami melangkah, kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Bapa. Kami serahkan gereja Betani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanus Saputra, untuk youth pastor kami Kau pilih Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk membimbing kami semua ini Bapa. Untuk lebih dekat lagi Tuhan kepadamu. Kami juga berdoa untuk Cornerstone ya Tuhan. Kami ini adalah anak-anak muda-Mu Tuhan yang sedang Engkau persiapkan ya Tuhan. Untuk berperang di luar sana. Untuk berperang dengan zaman-zaman yang serba modern. Yang semakin lama Tuhan. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Yang mungkin itu Tuhan bagi orang di dunia itu adalah hal yang biasa. Tapi biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai generasi penerus-Mu ini Tuhan, kami bisa diberi bekal dan kami bisa menunjukkan di luar sana betapa dahsyatnya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau sertai kami Tuhan, bimbing kami, lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Jauhkan dari segala mara bahaya dan roh jahat yang akan mendekati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Supaya ketika kami di luar sana ya Bapa, orang-orang melihat kami, mereka melihat Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan. Dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang mau lebih berapi-api lagi ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji nama-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Terus semua berkati.